Taman itu kan ruang publik yang harus kita buka selebar-lebarnya. Siapapun bisa hadir, datang ke sana. Di ruang publik ini secara fisik adalah hal yang paling demokratis yang bisa kita punya. Pembangunan infrastruktur di Kota Bandung ini seru. Saya buat perbaikan jalan dan trotoar yang ramah pelari. Wah, wali kota mana ya? Kok ada wali kota begini gitu. Walaupun tetap juga harus dikomunikasikan dengan benar. Haruslah kenapa saya kesini dan pengen belajar dari staf ahli komunikasi dari Kemenko Bisa aja. Infrastruktur. Penamaan taman itu penting. Ada undang-undangnya. Ada beberapa taman di Kota Bandung nanti akan diganti namanya. Taman Jomblo, Taman Film, Taman Radio, Taman Fotografi. Iya. Itu nggak ada dasar hukumnya. Jadi saya sebagai wali kota nggak boleh sembarangan. Pak Menko AHY menggalangkan bahwa ruang terbuka hijau biru itu penting banget. Setiap kota itu kita nggak bisa menyamaratakan, nggak bisa langsung sekejap 1-2 tahun. We don't aim for perfection, we always aim for progression, kan? Ibu pinter banget sih. Ibu nama siapa Bu? Nomor telepon berapa Bu? As long as you have a strong heart. Jadi jantung aman. Enggak. Mungkin harus lebih sering ini ke ruang terbuka hijau. Aku suka cara ibu ini melakukan kritik. Bapak mau sehat? Ruang terbuka hijaunya diurus dong Pak, di Kota Bandung Pak. Bapak gimana sih gitu? Bagaimana Bandung bisa menjadi slow living? Ketika infrastrukturnya tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur, tapi juga memenuhi peradaban. Infrastruktur yang memenuhi kebutuhan infrastruktur. RTHB adalah gerbang kita untuk menuju ke sana. Selamat datang di Inframi. Hari ini kita akan membahas tentang ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB. Topik ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Karena pernah gak sih kamu ngerasa kota yang kita tinggali kok rasanya makin padat ya. Udaranya juga makin panas, belum lagi banjir, belum lagi sepertinya selalu kurang ruang. Kurang ruang bermain anak, kurang ruang kebutuhan warga, ruang publik yang sehat dan nyaman, pokoknya kayaknya nggak pernah cukup. Nah kali ini kita akan langsung membahas tentang ruang terbuka hijau dan biru lewat case study Kota Bandung, kota kreatif, kota anak muda, kota komunitas yang saya yakin juga menghadapi tantangan nyata dalam menyediakan ruang hijau dan ruang publik bagi warganya. Dan sudah hadir bersama saya, siapa lagi kalau bukan Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Farhan. Terima kasih. Halo Pak Wali Kota. Hai juga. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi. Iya ya, saya mohon maaf ya berkali-kali rescheduling tapi akhirnya bisa datang juga ke studio ini. Gak apa-apa, terima kasih sudah disempatkan hadir. Hari ini kita ngobrolnya sesuatu yang berbeda karena kita mungkin sebelumnya sering bertemu tapi dalam konteks yang berbeda. Tapi kali ini kita juga punya amanah yang berbeda. Iya, betul. Karena kalau sebelumnya mungkin pernah sama-sama punya acara sendiri di stasiun TV. Ya. Tapi kali ini sama-sama membangun negeri. Yes. Dengan role yang berbeda-beda. Ya. Role sebagai eksekutif. Ini role yang sebelumnya saya jalankan peran sebagai legislatif. Yes. Nah sekarang jadi eksekutif. Legislatif di tingkat pusat, eksekutif di tingkat daerah. Jadi seru. Seru. Dan kebetulan sekarang saya juga membantu Pak Menko AHY sebagai staf khusus di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Oke. Nah sekarang mumpung bersada dengan Pak Wali, mau nanya dulu nih, kan sebelumnya SMA di Bandung, kuliah di sana, lama tinggal di Bandung. Tapi sekarang setelah menjadi wali kota Bandung, gimana nih Pak Wali melihat kota Bandung dari kacamata yang berbeda? Saya kira kota Bandung sekarang ini sedang harus melakukan banyak riset kondisi. Karena berbagai macam berkah anugerah dari Tuhan untuk kota Bandung. Udara yang sejuk, udara yang bersih, air yang bersih, tanah yang gembur, pepohonan yang lebat, itu gagal kita lakukan pemeliharaan yang sustainable, sehingga sekarang kota Bandung sedang mengalami krisis lingkungan yang sangat berat. Harus diakui, kota Bandung sekarang berada dalam posisi kualitas udara termasuk yang terburuk di Indonesia. Kualitas air juga termasuk yang terburuk di Indonesia. Saya belum berani melakukan tes terhadap air baku di kota Bandung, apakah memang tinggi atau rendah kandungan bakteri E. coli-nya. Kemudian juga mengenai BABS, buang air besar sembarangan. Itu masih sekitar 27%, walaupun sebetulnya kesadaran terhadap ODF-nya sudah mencapai 100%. Jadi pengetahuannya sudah luas, tetapi kita masih mengalami masalah dalam implementasi dari pengetahuan tersebut. Belum lagi ruang terbuka hijau yang masih kurang dari 15%. Dengan adanya konsep ruang terbuka hijau biru ini, kita jadi punya beberapa motivasi lain. Dan kalau disebut apakah di Bandung ada yang namanya green building, ada. Tapi apakah signifikan? Tidak. Nah, bagaimana dengan pengelolaan energi kayak
energi yang berkelanjutan ya, Iya. renewable energi ya. Iya. Solar panel nggak populer di Kota Bandung. Kemudian yang namanya angin, wind power, electricity zero. Jadi kita memang mengalami masalah di mana selama ini kita menganggap bahwa anugerah Tuhan ini nggak akan ada habis-habisnya. Iya. Sekarang dengan luasnya 170 km persegi diisi oleh 2,6 juta ber-KTP Bandung, Iya. plus sekitar 300 sampai 500 ribu orang ngontrak kos-kosan di Kota Bandung, plus sekitar 1 juta orang keluar masuk dari luar Kota Bandung gitu. Beban lingkungannya itu menjadi sangat besar. Iya. Bagaimana mungkin kita bisa mengelola 1 kilometer persegi wilayah Kota Bandung yang diisi paling tidak oleh 15 sampai 20 ribu orang. Iya. Nah ini yang mungkin yang mesti kita kelola. Namun saya percaya dari berbagai masalah yang saya berikan itu, kita masih punya banyak peluang. Iya. Contoh, Kota Bandung masih dikelilingi oleh Taman Nasional. Salah satunya adalah Tahura di utara, Taman Hutan Raya Juanda di utara, dan juga di Gambung di Bandung bagian selatan itu kita masih punya daerah hutan yang pristine ya, yang merupakan habitat dari owa Jawa. Kemudian juga kita masih punya suhu udara yang rata-rata masih rendah dibanding dengan kota lain. Kalau kita bangun pagi hari kita bisa merasakan 19 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian Bandung juga punya potensi dengan penduduk yang memiliki standar pendidikan yang rata-rata lebih tinggi dibanding nasional. Beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia ada di Kota Bandung. Lulusan-lulusan terbaiknya pun datang dari Kota Bandung. Iya. Nah ini merupakan potensi-potensi yang membuat saya tetap optimis bahwa apapun masalah lingkungan hidup yang ada bisa kita atasi bersama dengan menggunakan teknologi. Satu hal lagi yang membuat Kota Bandung ini saya optimis bisa lepas dari yang namanya masalah lingkungan yang buruk, yaitu satu di Bandung nggak ada tambang. Oke. Yang kedua di Bandung itu sekarang sudah tidak ada lagi big manufacturing industry. Oke. Semuanya udah keluar Kota Bandung. Iya. Nah cuman cekungan Bandung ini ya tetap sebuah upaya kita yang harus kita kerjakan bersama antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, plus Sumedang dan Garut. Oke. Wow, lengkap semua datanya lengkap. Tapi saya suka ketika Pak Wali membuka dan meng-acknowledge. Karena acknowledgement itu penting banget, bukan hanya meng-acknowledge bahwa Bandung itu punya banyak banget berkatnya, banyak banget hal-hal yang baik, tapi juga meng-acknowledge bahwa sekarang itu ada banyak banget tantangan dan kendala. Dan menurut saya itu penting banget karena sebuah perubahan itu diawali dari sebuah kesadaran, dan kesadaran diawali dari kejujuran. Jadi kalau kita aja nggak sadar bahwa sekarang ini sudah lebih buruk, dan kita juga nggak mau jujur dan mengakui, walaupun pasti kan tidak mudah ya untuk bisa mengakui bahwa kota yang sebelumnya bisa sejuk, bisa indah, sekarang ternyata mungkin punya tantangan. It's not easy, tapi ketika Pak Wali memulai itu dengan meng-acknowledge, saya meng-appreciate, dan saya yakin kita semua juga tahu itu bukan hanya tantangan di Kota Bandung, tapi juga tantangan di kota-kota besar lainnya. Ya, dan itu juga alasan kenapa di bulan Februari kemarin kita mengadakan town hall Galang RTHB, dan di situ kita bertemu di Tebet Eco Park, dan disitulah Pak Menko AHY benar-benar menggalangkan ini bahwa ruang terbuka hijau biru itu penting banget, bukan hanya tentang tamannya, tapi ini tentang manusia yang hidup di kotanya. Infrastruktur itu kan bukan hanya tentang bangunan aja, memang kita harus membangun supaya perekonomian berjalan, tapi ya manusia yang hidup di kota itu apakah mereka juga bisa nyaman. Dan ini juga sejalan dengan apa yang Pak Presiden selalu utarakan, ASRI. Yes, Indonesia yang aman, sehat, resik dan indah. Gitu. Nah, berarti kalau sekarang saya balik lagi ke Kota Bandung ya. Tadi kan sama Pak Wali udah menjabarkan ya. Jadi kalau sebenarnya ruang terbuka hijau dan biru yang sekarang ada di Bandung itu yang mana yang paling banyak digunakan dan dirasakan manfaatnya? Satu kampus. Kampus ITB dan seluruh wilayahnya itu di daerah Bandung Utara itu termasuk ruang terbuka hijau yang hamparannya luas, dan kita sangat menikmati punya
kampus ITB di Bandung, punya kebun binatang, punya Taman Babakan Siliwangi. Itu total sekitar hampir ya kalau terbukanya banget sekitar 30 hektar lah ya. Nggak banyak-banyak banget gitu. Tapi banyak titik-titik kecil yang lainnya. Yang kemudian juga kita bisa banyak berharap adalah masih adanya konservasi kecil ya untuk burung belekok. Burung belekok ini sejenis burung bangau yang masih punya habitat di daerah Bandung Timur, di daerah Gede Bage, ada telaganya khusus, dan berkat dukungan banyak pihak habitatnya ini masih bisa bertahan dan populasinya juga bisa bertahan. Nah, tapi pada saat bersamaan kita juga memang sedang memanfaatkan beberapa konsep, di antaranya konsep lahan sawah yang dilindungi dan juga konsep menghitung tutupan hijau. Nah, memang bagaimanapun juga ini perlu sosialisasi yang sangat luas karena belum tentu pemilik lahan ini mau tetap dipertahankan. Ya kan, karena nilai ekonomi kadang terlalu mendesak. Iya. Menarik, sebelum tadi sambil menunggu Pak Wali datang ke sini, saya sempat ngobrol sama timnya Pak Wali. Terus saya tanya, nih di Bandung biasanya. Mereka salah jawab. Dia bilang kalau di Bandung itu sekarang taman terbukanya apa aja sih gitu. Terus yang pertama kali mereka nyebut tadi yang ada di ada Siliwangi, terus Tahura. Jadi tadi pas Pak Wali bilang Tahura, mereka langsung berespon nih, karena itu satu hal yang masih tetap menjadi ikon ya, maksudnya tetap masih dimanfaatkan. Dan bahkan ada juga taman-taman yang baru direnovasi nih di bawah flyover, itu juga katanya. Iya, jadi gini, sangat digunakan. Beberapa taman. Jadi gini, taman itu kan ruang publik yang harus kita buka selebar-lebarnya agar siapapun bisa hadir, datang ke sana dan menikmati ruang publik itu. Jadi ruang publik ini secara fisik adalah hal yang paling demokratis yang bisa kita punya. Pak Ridwan Kamil dulu membangun banyak sekali taman-taman tersebut gitu ya, ruang-ruang terbuka publik ini. Problemnya cuma satu, ruang terbuka publik ini sustainability-nya itu nggak terjaga dengan baik. Kalau menurut saya. Nah, maka memang kita harus kembali dulu ke textbook-nya gitu. Textbook pertama adalah penamaan. Penting penamaan ya? Taman itu penting. Saking pentingnya ada undang-undangnya, ada perdanya. Jadi saya sebagai wali kota nggak boleh sembarangan. Ini taman kayaknya seru, gue kasih nama Taman Seru gitu. Nggak boleh. Ini taman saya pasangin patung-patung superhero maka disebut taman Jadi superhero. ada undang-undangnya untuk menamakan taman. Ada kajiannya. Maka saya kembali ke konsep toponimi. Jadi pemberian nama berdasarkan topografi. Gitu. Jadi ada beberapa taman di Kota Bandung nanti akan diganti namanya dan akan dikeluarkan keputusan wali kota yang baru. Karena saya tahu ada namanya Taman Film. Iya, itu nggak boleh, itu ngarang. Itu juga nggak boleh harusnya. Ada kan di Bandung saat pas lagi ada taman Dulu film. Dulu seru itu, ada taman jomblo, taman film, taman radio, taman fotografi. Itu nggak ada kajiannya, nggak ada dasar hukumnya. Semua kebijakan publik di Kota Bandung itu harus berprinsip pada 3P. 1 pantas, 2 patut, 3 patuh. Pantas nggak nih? Oh pantas nih, boleh nih. Terus patut nggak kita melakukan hal itu? Kalau memang patut juga nih, patuh nggak kita sama aturannya? Jadi 3P ini menjadi pegangan besar sekali dalam kita melakukan yang namanya governance ya, atau tata kelola gitu. Nah itu yang kita lakukan. Kenapa penamaan taman menjadi penting dan efek terhadap keberlanjutannya tadi? 1, identitas tempat. Gini, kalau kita kasih nama Taman Lansia, apakah Anda sebagai seorang wanita yang masih energi kemudian senang dianggap sebagai orang yang suka nongkrong di taman tersebut? Enggak. Exactly. Jadi kalau nama tempatnya adalah taman berdasarkan toponimi, identifikasinya clear. Gitu. Ya. Jadi Ekopark Tebet. Udah. Pokoknya Ekopark yang di Tebet, maka orang-orang Tebet yang ada di Jakarta Selatan nih menganggap itu sebagai tempat yang sangat terbuka. Dan kalau ada orang Rawamangun mau main ke Ekopark Tebet, boleh dong. Boleh. Yes. Gitu. Kayak misalkan kebun binatang itu tetap saya akan pertahankan namanya nanti kebun binatang The Renton. Karena ada sejarahnya kenapa disebut The Renton. Gitu. Nah, kemudian juga hal-hal lain yang memang kita mesti perhatikan, ini tuh bagian dari city branding.
Tuh, itu satu. Nah, kedua, taman-taman terbuka publik ini juga harus memiliki akses yang bagus dan infrastruktur yang bagus juga. Jadi contohnya tuh ada taman pet park namanya di Kota Bandung. Kenapa disebut pet park? Katanya dulu orang diajak untuk ngajak petnya main ke sana gitu. Iya. Tapi Pet hewan peliharaan kan maksudnya? Iya, betul. Tapi lama-lama kok sepi, para penggemar hewan nggak mau datang ke sana gitu. Begitu saya datang ke sana ya, iya sih, saya sebagai penggemar kucing dan binatang peliharaan seperti anjing dan lain juga nggak akan mau bawa ke sana. Kenapa? Soalnya kayak hutan. Kotor. Oh, oke. Kayak hutan, takutnya ntar gimana kalau ada ular yang nyamber, gimana kalau ada predator apalah gitu kan. Nggak bisa. Kalau yang namanya pet park itu ya nggak boleh gitu. Tapi kemudian belakangan ketahuan Mbak, toponiminya adalah yang lain gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu ada pendekatan-pendekatan yang sangat baik gitu. Karena taman sebagai ruang terbuka publik harus juga punya nilai edukasi. Kenapa di Bandung ada namanya Ranca Badak? Dan kenapa di Taman Balai Kota itu ada patung badak putih? Orang harus tahu itu. Karena disebut Ranca Badak karena dulu Bandung adalah lembah, kubangan, tempat badak Jawa. One of the last place untuk badak Jawa. Sekarang badak Jawa itu ada di daerah Sukabumi sama Banten. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu harus mengerti gitu hubungan toponimi tersebut dengan kajian-kajian sejarah daerah tersebut. It sounds boring, yes. Tapi sama seperti sebuah hal yang membosankan, bener. Iya, tapi nggak bosan sih. Justru menurut saya ini menarik karena kan menaruh meaning gitu dengan sesuatu hal yang dibangun. Jadi it creates meaning, membuat orang jadi ada connection. Tapi kemudian juga diberi keleluasaan kepada masyarakat untuk menemukan dan discovering the new places. Kayak misalnya ada river spot Cika-Cika. Itu yang bikin masyarakat di situ. Cika-Cika tuh singkatan dari pertemuan dua sungai. Cikapundung dan Cika apa ya yang di Dago tuh saya lupa deh. Pokoknya pertemuan dua sungai itu. Itu river spot Cika-Cika. Itu masyarakat yang ngasih tahu. Dan ngasih tempat namanya gitu. Nggak apa-apa. Kita jadikan tempat itu sebagai salah satu river spot Cika-Cika gitu. Karena ada dua sungai yang kumpul di situ. Tapi itu bagian dari agar apa yang ada di lingkungan ini juga terhubungkan dengan sangat erat. Dengan masyarakat itu sendiri. Apa yang biasanya menjadi tantangan utama? Kan kalau tadi biasanya kan ya saya setuju ya kalau misalnya taman itu dibuat pasti kan harus bisa digunakan oleh warganya. Tapi kan seringkali mungkin warga nggak ke sana karena mungkin aksesnya kurang dan seterusnya. Tapi kayak tadi nggak ada keberlanjutan. Apakah karena kurang aman kah? Apakah karena mungkin nggak ada yang menjaga akhirnya makin lama makin kotor kah? Jadi nggak indah kah? Jadi tantangan terbesar tuh biasanya apa yang membuat taman itu begitu diresmikan rame tapi lama-lama kok tidak ada keberlanjutan? Ego pemimpin. Ego pemimpin? Iya, karena taman ini bagus kata siapa? Sang pemimpin tidak pernah melihatnya dari kacamata publik. Sang pemimpin mengatakan, menurut apa kata saya? Bagus. Pasti nurut semua, ASN semua pasti nurut. Apalagi kontraktor, pasti nurut, orang dapat anggaran kok. Tapi bagusnya kata siapa? Nah, itu yang salah. Ego pemimpin itu membuat akhirnya ruang-ruang tersebut dijadikan sebagai identifikasi sang pemimpin. Sehingga ketika sang pemimpin diganti, maka semua orang menuntut. Semua orang loh. Bukan sang pemimpin akhirnya. Semua orang menuntut. Legasi bapak mana? Legasi ibu mana? Masa gak mau diganti nama jadi nama bapak dari nama ibu? Seperti itu kah? Oh yes. Bukan jadi ruang keluarga dong. Ketika saya mempertahankan beberapa nama program lingkungan ya, kayak misalnya pengolahan sampah, namanya Kang Pisman, itu peninggalan dari almarhum wali kota bernama Mang Odet. Saya bilang pertahankan namanya, teruskan programnya, kita tambahnya dengan apa? Tambah dengan program namanya Gaslah. Tim kampanye saya protes, Pak Wali mohon maaf namanya harus diganti. Loh kenapa? Saya bilang, soalnya itu namanya identik dengan wali kota yang lama. Dan salahnya apa? Salahnya secara politik itu dianggap bukan pekerjaan Pak Wali nanti.
secara politik dianggapnya pekerjaan yang lama. Maka pertanyaan saya adalah, kalau program yang lama bagus, terus saya teruskan, salahnya di mana? Iya. Secara esensi program nggak ada salahnya, Iya. tapi secara komunikasi politik itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi itu yang berusaha saya ubah di sini, bahwa dalam pembangunan lingkungan dan infrastruktur Kota Bandung, kita nggak boleh mengedepankan ego. Iya, setuju. Farhan tuh nggak ada, nggak penting. Yang penting apa? Jalan Taman Sari. Yang penting apa? Yang penting itu ya kebun binatang, The Renton. That's what's important. Kita ini siapa? Kita ini teknokrat, kita ini manajer kok. Menjadi wali kota dan bupati, saya rasakan sendiri, itu manajer yang meticulous, yang mesti memperhatikan setiap angka, memperhatikan setiap orang. Saya kemarin gagal datang ke acara diskusi teman-teman angkot, saya dihujatnya setengah mati. Padahal pada saat bersamaan saya sedang mendiskusikan tentang bagaimana caranya Bandara Hussein tetap direaktivasi gitu istilahnya. Bentrokan, saya nggak sempat datang, maka saya dihujat abis. I don't mind. Karena saya bukan sedang mengabaikan masalah angkot. Iya. Saya sedang berusaha menjaga yang ini dulu nih, ini soalnya krusial nih gitu. Apakah ini kurang krusial? Dua-duanya sama-sama krusial. Penting. Cuman physically Gak mungkin harus gak memilih mungkin gue kan. belah dua. Sorry banget gitu. Betul. Jadi akhirnya apa yang akan saya lakukan terhadap angkot? Ada banyak. Saya mengatakan bahwa saya nggak bisa sendiri, saya mesti nyantel sama orang lain. Sama program BRT namanya sekarang. Nah, program BRT ini datang dari World Bank, datang dari Kemenko Infra juga ada masuk dalamnya, dan memastikan bahwa ada jaringan transportasi umum yang terintegrasi barat ke timur. Sementara itu, waktu kita melakukan hal itu kita banyak menggusur banyak sekali. Menggusur dalam arti kata sebenarnya ya, atau menertibkan gitu istilahnya. Merelokasikan lah ya. Nggak ada. Kalau kita menertibkan bangunan liar di Kota Bandung, mau apapun itu dibikinnya, kita tidak diperbolehkan memberikan kompensasi dan relokasi. Clear itu di peraturan daerah. Sorry ya, lu melanggar, lu aja coret. Gitu. Harus tegas. Ya nggak harus tegas sih, tapi P3. Ya, pantas, patut, patuh. Yes. Ya. Gitu. Populer tentu saja tidak populer. Tidak ada keempat yang namanya populer. Enggak, nanti itu sih gampang buat kampanye nanti aja gitu. Yang sekarang yang paling penting semuanya itu dulu, balik dulu semuanya. Kembalikan dulu semuanya sesuai dengan P itu, 3P itu. Nah ini yang pada akhirnya memang membuat sosok Farhan ini di tahun pertama sih nggak populer. Tingkat kepuasan masyarakat pada saya di 100 hari pertama hanya 44%, persis sama dengan perolehan suara saya. Ini kita ngomong politik sebentar ya. Artinya apa? Yang milih saya masih percaya, gue masih percaya dia sama lo. Nah ketika 100 hari itu mencapai angka lumayan naik ke 66%, 1 tahun 65,9%. Ya, nggak naik banyak, segitu aja. Karena apa? Karena setahun pertama yang kami lakukan adalah melakukan governance, tata kelola. Udah berhasil 100%? Belum, tapi dasar-dasarnya udah lumayan jalan. Nah, sekarang kita mulai melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kota Bandung ini seru. Karena apa? Ketika saya memberikan sebuah pernyataan yang menarik sekali. Saya akan buat perbaikan jalan dan trotoar di Kota Bandung yang ramah pelari. Ramah pelari. Tukang lari. Wah, wali kota gitu dibilang. Masa? Bukannya masyarakat seneng dong harusnya. Sosial media, Bapak tahu, Ibu tahu sendiri. Wah, ada satu orang siapa yang namanya, saya lupa sih namanya. Dia bilang nih, gimana ya kok ada wali kota begini gitu. Ngapain bikin jalan buat pelari? Nah, padahal yang mau saya dorong itu begini. Kalau saya ngomong jalan aspal, yang paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong. Ngapain saya omongin? Kalau itu mah selesai. Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki,
ramah untuk orang-orang yang seneng lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. 4 kelompok pengguna jalan paling rentan. Ini yang mesti didahulukan. Nah, itu sebabnya saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih. Dasar, ada satu konten di mana ada satu pesepeda turun dari Setiabudi, kena lubang, jatuh gitu. Wah, saya dimaki-maki juga tuh wali kota, mohon maaf ya, ngomong wali kota tuh. Padahal saya bukan mungkin. Nah, Tetap aja tapi humor ya. saya hargai, Iya. Karena apa? Karena saya tahu musuh Dibaca tuh semua komen-komen di sosial media. dinikmati aja. Semua kemarahan teriakan itu karena memang sebagai pesepeda musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang galian. Lubang galian tuh musuh utama banget. Bukan cuman galian yang lagi digali ya, tutup galian sekalipun kalau pakai ban sepeda yang kecil gitu ya, ketemu tutup lubang kekunci jatuh bos. Bahaya juga sih itu gitu. Nah, itu yang sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang. Bahwa sepanjang masa itu memakan waktu, iya. Karena mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. There's a noise, there's a voice, there's a signal. Mumpung masih noise, dengerin dulu semuanya, jangan dicuekin. Bahwa saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon maaf. Cuman ya saya selalu bilang sama tim dari infrastruktur terutama, saya bilang, Pak, ini kita dibilang gini, kita jawab di media. Nggak usah, jawab pakai kerjaan. Percuma jawab pakai media. Setuju. Loh, kenapa? Karena jatah jawab di media itu adalah wali kota. Itu sebabnya disebut sebagai jabatan politik. Walaupun tetap juga harus dikomunikasikan dengan benar. Harus. Karena kalau bukan kita mengkomunikasikan dengan benar, nanti ada orang yang menarasikan sesuai dengan jalan ceritanya dia. Itulah kan? kenapa saya kesini dan pengen belajar dari staf ahli komunikasi dari Kemenko bisa aja. Infrastruktur dong. Padahal ini yang ahli komunikasi nih. Ya, tapi menarik sih. Jadi itu kan baru perencanaan. Apakah sekarang sudah dipilih jalan mana yang mau diprioritaskan untuk dibangun? Ada 17 ruas jalan wisata. Karena Bandung ini tujuan wisata. Jadi 17 ruas jalan wisata ini kita memang dahulukan untuk diperbaiki, diperindah, dan tukang sapunya udah nyapu jalan dari jam 4 pagi. Karena banyak wisatawan kota Bandung ini pada nginep di hotel, keluar jam 6 pagi, jalan-jalan cari sarapan. Akan sangat kesel ketika turun. Dan ini komplain dari teman-teman langsung ya, ketika saya udah jadi wali kota ketemu, Han, saya ini turun dari hotel nyari sarapan, sarapannya enak, tapi kok jalannya kotor ya. Ini yang nyapunya jam berapa sih gitu. Pak Wamendagri, Pak Bima Arya yang sudah 10 tahun jadi wali kota juga bilang, Pak Wali, di zaman saya tuh Bogor jam 4 pagi loh. Si tukang sapunya turun. Bener juga nih, boleh deh gitu. Tapi apakah itu langsung terjadi? Enggak. Karena apa? Ada resistensi, bisa dipaksa pakai power. Tapi ada akibat lain. Ada yang ketabrak. Karena gimana pun juga orang jam 4 pagi pakai motor, pakai mobil itu banyak yang ngaco juga. Ada yang kena begal. Wah. Iya, tapi di Bandung juga banyak begal. Banyak. Nanti saya tahu kenapa ya. Ada beberapa titik yang titik begalnya rawan itu saya tandain. Lalu saya ajak lurah macam-macam untuk mengatakan, Pak, Bu, tahukah Anda bahwa di tempat Anda ada begal? Iya Pak, maka jangan keluar subuh dong. Dia bilang gitu. Oh enggak, itu salah. Makanya jaga keamanannya. Jadi orang keluar jam berapapun nggak ada yang kena begal. Nah itu cara berpikir seperti itu nggak bisa cuma sekali diomongin. Nah makanya kemudian terinspirasi dari hal itu, saya camat lurah setiap hari Minggu kurve jam 4 pagi. Kurve turun jam 4 pagi. Nah, banyak komplain bilang, Pak kita nggak ada waktu buat sholat subuh. Ada, saya kasih contoh. Datang jam 4 pagi lagi sapu-sapu, terdengar azan subuh. Ayo kita sholat di pinggir jalan. Mumpung masih sepi, sholat gitu. Terus ada juga lagi jalan kaki terus, Pak sholat subuh. Mana masjid terdekat? Situ. Ayo kita sholat di situ. Tanpa protokoler, tanpa apa. Itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada yang bilang, Pak kena tabrak. Oke, kita urusin kecelakaannya, yang nabraknya diminta pertanggungjawabannya. Kalau kabur lapor polisi, ntar ditangkap, kita tandain beberapa titik. Pak ini kena begal. Oke, saya bilang sama camat lurahnya, daerahmu nggak aman, ayo kita jaga keamanannya, maka pasang CCTV. Pak daerah sini masih gelap, maka saya telepon dinas perhubungan. Mana nih? Nggak ada lampu? Ada Pak. Berapa titik? 7. Kok mati semua?
Oh ya Pak, kabelnya putus. Ya benerin dong. Mereka mungkin nggak tahu karena kalau nggak diturun langsung dan ngecek. Saya juga kan? mungkin nggak tahu kalau saya nggak turun dan Iya. langsung ngecek. Iya. Gitu. Iya. Nah, hal-hal seperti itu, apakah itu membuat Farhan jadi menguasai seluruh Bandung? Enggak. Tapi saya harus membudayakan diri tersebut. Sebelum saya membudayakan orang lain untuk bekerja seperti itu, dan saya harus melakukan hal seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Ya memang ada waktunya untuk kita merencanakan di ruang rapat karena kita harus lihat blueprintnya, garis besarnya seperti apa. Tapi ada waktunya juga kita benar-benar turun untuk bisa mengawasi dan mengawal sehingga apa yang direncanakan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang harusnya menerima manfaat itu. Betul. Nah, maka kemudian tanggal 22 September tahun 2025 saya mencanangkan yang namanya Siskamling Siaga Bencana. Di mana saya mewajibkan diri saya tadinya sempat seminggu 3 kali, tapi sekarang tinggal seminggu sekali. Saya berkantor di kelurahan. Nah, ada 151 kelurahan. Saya kayaknya udah nyampe ke 101 kelurahan baru. Masih ada 50 kelurahan lagi belum saya kantorin. Di situ saya kumpulin semua RW. Satu kelurahan tuh bisa hanya cuma satu RW. Enggak. Satu kelurahan tuh minimal 6 RW. Maksimum bisa 24 RW. Maka setiap RW saya tanya, masalah Bapak Ibu apa sih? Dengerin satu-satu. RW boleh ngomong apa aja terhadap wali kota. Tahu nggak kenapa? Karena RW bukan pegawai wali kota. Tapi yang namanya lurah camat ngaruh sama wali kota, sikat. Harus. Kenapa? Karena secara struktural kita jadi nggak perlu ABS vertikal. ya, asal Bapak senang. Enggak. perlu. Asal nurut aja sama Bapak. ANB ya. ANB, gitu. oke. Nah terus di situ masyarakat keluar masalahnya semua. Saya catat, kemudian pada saat bersamaan, tadinya saya cuma sendiri tuh sama lurah sama camat, capek juga dengernya. Iya kan? Contohnya drainase kesumbat. Kita kan bukan ahli drainase, ada ahli drainase namanya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Maka sekarang kalau saya datang rapat ke sebuah kelurahan, di kelurahan ke-101 itu udah bejibun yang datang. Karena semua dinas teknis datang. Iya. Gitu. Kalau nggak saya marah-marahin. Apakah 100% sudah tertangani? Belum. Ada pasti. beberapa hal yang sangat sulit untuk ditangani, tapi paling tidak orang sudah mulai merasakan bahwa ada nih sesuatu nih gitu. Maka saya mulai dari sisi terluar kota Bandung, pelan-pelan masuk ke dalam. Sampai ketemulah 17 ruas itu. Setiap kota kan pasti punya tantangannya sendiri ya. Seperti kayak di Jakarta itu pasti kan macet, polusi udara, banjir. Nah, kalau apalagi Pak Wali Kota udah selalu mendengar warga nih. Jadi kalau keluhan warga terbanyak tentang kota Bandung itu apa masalah terutamanya? Sama di semua di seluruh kota di Indonesia. Apa tuh? Yang pertama macet, yang kedua banjir, ketiga sampah. Itu masalah lingkungan ya. Iya. Udah pasti itu. Nah, kalau masalah lain kayak misalnya masalah ekonomi, harga-harga yang tidak terkendali, yes true. Kota Bandung salah satu kota dengan inflasi yang tertinggi di Indonesia. Karena tingkat permintaan bahan makanan tinggi sekali, sementara kita tidak punya lahan produksi bahan pangan sama sekali. 100% semua didatangkan dari luar kota Bandung. 98% daging sapi impor. Keren ya? Kita nggak bisa makan daging lokal, sorry. Itu daging import. 98%. 98% daging sapi di kota Bandung itu import. Hampir sebagian besar paha ayam yang kita makan di fried chicken itu import dari Brazil. Kemudian semua terigu udah pasti import. Semua tahu tempe import. Jadi kalau sampai harga dolar di atas 20.000, maka Bandung nggak bisa jualan bakmi, nggak bisa jualan bakso, nggak bisa jualan batagor. Karena semua bahannya import. Butuh semua itu. Nah itu dari 16 provinsi supply ke kota Bandung. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah bukan dengan tidak hanya membangun ketahanan pangan, tapi juga memastikan distribusi. Nah, tapi ini seringkali menjadi dilema di saat ada lahan, kan wali kota juga harus bisa memutuskan nih ini dipakai untuk apa, karena semua juga butuh. Untuk perekonomian pasti butuh, untuk bangun industri butuh juga, tapi untuk bangun taman juga butuh gitu. Nah jadi gimana yang pasti caranya untuk kompleks menentukan? perumahan sudah moratorium, kecuali perumahan vertikal yang sedang didorong oleh Real Estate Indonesia ataupun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Itu oke. Tapi kalau perumahan biasa kayak kuldesak apa gitu-gitu udah nggak lagi moratorium. Itu. Tapi pada saat bersamaan memang pilihan yang berat. Iya. Berat banget deh.
Terus gimana menentukan prioritas yang mana yang didahulukan? Kebutuhan ekonomi, kebutuhan lingkungan, kebutuhan mentalitas warga, kesehatan warga. Itu untungnya saya seneng keliling Oke. ke kelurahan-kelurahan itu. Jadi saya percaya bahwa program kota itu tidak boleh berupa keseragaman, tapi harus keberagaman. Maka saya datang ke sebuah kelurahan kecamatan. Oke, kalian butuh apa ya? Oh, butuhnya ini. Oke, kalian butuh gedung yang, kalian butuh tanah yang. Setiap wilayah itu pasti ada perbedaan-perbedaan dan karakteristik yang berbeda-beda sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kota Bandung punya keragaman geografis yang dahsyat juga. Iya. Kecil, hanya 12 kali 14 km persegi. Tapi di utara ada kecamatan di ketinggian 1200 mdpl. Di timur ada yang ketinggiannya cuma 600 mdpl. Ini karakternya udah beda nih. Yang ini kekurangan air. Iya. Jangankan kemarau, musim hujan aja kekurangan air. Yang di atas nih, kenapa? Karena airnya turun semua. Karena kawasan Bandung Utara udah nggak ada daerah resapan air. Yang di selatan yang di selatan sama yang di timur kebanyakan nih, kebanyakan air. Mau kemarau, mau hujan, banjir dulu gitu. Ini karakter yang sangat berbeda juga gitu, orang-orangnya juga berbeda. Oke. Nah, tapi kan kalau kita lagi ngomongin secara garis besar ya, sebenarnya kan rekomendasinya menurut undang-undang tuh 30% untuk sebuah kota. Ya. Bandung sendiri tadi Pak Wali Kota Kurang juga dari bilang 15%. kurang dari 15%. Nah, menurut Pak Wali itu apa penyebab terbesarnya atau tantangannya dan apa yang akan dilakukan supaya itu bisa lebih naik? Oke. Dari dahulu ya, kita memang tidak menjadikan kata sustainability atau berkelanjutan sebagai kata sakti. Waktu itu kita selalu bicara tentang eksploitasi. Ada masanya orang Bandung berkeyakinan mending macet tapi makan. Ada tuh masanya tuh. Itu ya 20-30 tahun yang lalu lah. Berprinsipnya seperti itu. Kenapa? Karena memang waktu itu Bandung mengalami transformasi yang luar biasa. Di awal tahun 90-an ada seorang wali kota yang punya visi melihat bahwa kalau Bandung tergantung kepada industri manufacturing tekstil, ini lama-lama Bandung sepi nih. Gitu. Nah, maka kemudian beliau memicu sedemikian rupa berbagai macam regulasi sehingga semua wilayah kota Bandung boleh dijadikan sebagai area komersil. Filternya cuma satu, izin tetangga. Izin lingkungan aja gitu. Semua berjalan. Disitulah maka kita bisa menemukan Dago yang rame, Cihamplas yang rame, Cibaduyut. Semua daerah-daerah yang tadinya adalah daerah resapan air, gone. Semua menjadi daerah komersial. Cibaduyut itu dulu adalah kolam retensi yang membentang di selatan kota Bandung dari timur ke barat sepanjang hampir 20 km. Kolam retensi semuanya. Sekarang nggak ada kolam retensi itu. Dulu di daerah barat kota Bandung ada yang namanya Situ Aksan, danau. Iya, danau. Retensi, gone di rumah sekarang. Dulu di daerah Tegalega ada danau retensi yang besar juga, gone sekarang. Jadi waterway-nya udah nggak ada. Itu artinya apa? Artinya pada saat kita melakukan eksploitasi pembangunan yang luar biasa yang membuat kota Bandung sebelum COVID pertumbuhannya sampai 8%, kita lupa pada kata sustainability. Jadi ketika undang-undang itu berlaku, udah jauh di bawah 30% kita. Iya. Dan ketika kita akan menambah ruang terbuka hijau, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah purchasing land. Land banking. Land banking terlalu mahal untuk APBD. Karena ada warga-warga juga yang akan berteriak, saya perlu makan. Benar. Ada 3,8% angka kemiskinan atau 7,2% angka pengangguran terbuka. Ada sungai yang mesti dibenahi, ada banyak hal. Semuanya sama-sama penting. Semuanya sama-sama penting. Nah itu yang terjadi. Nah apa yang bisa kita lakukan? Itu sebabnya saya sangat tertarik pada konsep RTHB ini. Karena RTHB ini tujuannya adalah sustainability, memanfaatkan yang ada. Betul. Ruang terbuka hijau kita ada berapa? Ada ya katakanlah maksimum 15% ya, mudah-mudahan tadi hitung ulang.
maksimum 15%. Lahan sawah dilindungi ada berapa? Sekitar 600 hektaran. Ada apa lagi? Ini di kombinasi, ditambah dengan sumber air baku, ditambah dengan mata air di mana-mana. Ada satu mata air yang besar sekali di Kota Bandung yang ditutup jadi hotel sekarang. Sayang banget gitu. Tapi kita lagi kumpul-kumpul semuanya. Nah itulah yang kemudian kita jadikan sebagai potensi untuk indeks RTHB ini. Dari situ mari kita bicara sustainability. Artinya kita sudah punya modal nih untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan gak semuanya menjadi tanggung jawab negara saja. Makanya kan harus bisa berkolaborasi dengan pihak swasta atau mungkin dari pihak-pihak lainnya juga gitu. Karena misalnya kayak sekarang tentu saja ada pihak swasta membangun perumahan. Ya mungkin bisa selain membangun perumahan dialokasikan berapa persen untuk membuat ruang terbuka hijaunya. Jadi nggak semuanya harus dibebani ke negara saja ya. Justru kolaborasi ini yang memang sedang digalakan juga. Iya, jadi bagaimanapun juga memang negara ini bukan super body, bukan yang semuanya sama negara, sini sama saya. Nanti negara yang beresin, enggak juga, nggak bisa. Justru menurut saya nih pemimpin dan pemerintahan terbaik adalah ketika bisa melakukan engagement partisipasi publik yang luar biasa besarnya. Gitu. Saya itu paling marah kalau ada teman saya telepon bilang ini, Pak Wali tolong bantu dong. Kenapa nih aku mau ngurusin surat-surat ini di kelurahan susah banget, itu marah banget. Karena apa? Karena artinya dia sebagai seorang warga negara kalau nggak kenal wali kota nggak akan dapat pelayanan yang baik. Gitu. Saya itu seneng banget ketika orang sudah mulai take it for granted. Ketika orang take it for granted, contohnya nih ngurusin akte kelahiran, ngurusin akte kematian, ngurusin KTP, surat pindah segala macam, itu orang udah take it for granted. Kalau itu terjadi, itu sebetulnya keberhasilan buat pemerintah. Karena apa? Artinya masyarakat itu oleh pemerintah disediakan sesuatu yang kemudian memberdayakan masyarakat. Lebih mudah lah untuk mereka. Termasuk saya senang banget bahwa sekarang semua fasilitas kesehatan di Kota Bandung contohnya nih udah nurut, nggak mungkin nolak pasien, walaupun awalnya pakai ancaman, nolak pasien izin gue cabut, nggak boleh, itu bagian dari bagaimana kemudian siapapun yang tinggal di Kota Bandung ini bisa tersentuh oleh layanan publik. Udah sempurna ya belum lah. Tapi kan we don't aim for perfection, we always aim for progression kan. Yang penting ada progresnya. Ibu pinter banget sih Bu. Ibu nama siapa Bu? Nomor telepon berapa Bu? Bisa aja ini Pak Wali. tapi menarik sih karena kalau kita ngomongin tentang RTHB ya. Memang saya tahu kalau undang-undang itu kan 30%. Walaupun Pak Menko selalu bilang setiap kota itu kita nggak bisa menyamaratakan. Karena kan setiap kota itu backgroundnya berbeda. Konteksnya juga berbeda. Asal-usulnya juga pasti berbeda. Yang penting harus ada kemajuan. Dan itu juga nggak bisa langsung sekejap 1-2 tahun. Makanya dikasih sekitar 4-5 tahun progresnya seperti apa. Awalnya saya berpikir wah mungkin karena kota-kota besar gitu kan kayak Jakarta atau kayak Bandung itu kan memang udah ada banyak bangunannya, akan sangat sulit untuk bisa membuat ruang-ruang hijau karena memang sudah tertata seperti itu. Sampai saya meresearch dan melihat data bahwa ternyata kota negara sekecil Singapura aja yang lahannya sangat terbatas, gedungnya banyak, tapi sesungguhnya itu termasuk yang paling besar di dunia percentage RTHB-nya, ruang terbukanya 47%. Itu berarti nggak lagi alasan tuh bahwa kota metropolitan berarti ya harus men-sacrifice ruang terbuka hijau. Saya lebih senang benchmarkingnya ke sesama kota Indonesia, Surabaya contohnya, gitu. Atau saya pengen ngelihat kota Banjar contohnya, gitu. Itu kota-kota yang menurut saya mereka bisa melakukan sustainability atau keberlanjutan dari ruang terbuka hijau birunya. Walaupun memang tantangannya juga berat. Saya tuh sangat kagum kepada pembangunan infrastruktur Surabaya dan lain-lainnya. Sustainability-nya tinggi itu karena program dari Wali Kota Bambang Deha ke Ibu Risma ke Mas Eri sekarang itu artinya hampir 30 tahun itu sustainable, terjaga. Kepemimpinannya itu terjaga. Ada keberlanjutannya Ada keberlanjutan yang luar biasa sekali. Tapi ketika terjadi climate change, hujan 4 jam anomali di Surabaya, maka terjadilah aerob. Dimana aerobnya sampai ke seluruh wilayah Surabaya. Serem juga sih ngelihatnya, ya kan. Jadi saya kira dari RTHB ini kita bisa menghitung indeks, kita bikin sebuah action plan sama-sama.
Tinggal memang mungkin ada satu faktor yang mesti kita perhatikan baik-baik adalah climate change. Ini yang saya sangat harapkan kita bisa diberi kayak semacam panduan gitu ya. Bagaimana kita bisa menghitung mitigasi risiko terhadap climate change yang ada gitu. Kemarin sih BMKG udah presentasi ke saya. Beliau bilang begini dari BMKG. Dilihat dari data yang ada di Kota Bandung, cuaca pola dari tahun ke tahun pada masa kemarau panjang ini frekuensi atau probabilitas dari terjadinya hujan ekstrim hanya 6%. Oke. Tapi kalau 6% itu terjadi, maka kerusakannya bisa 4 kali lipat dari kerusakan biasa. Nah, ini yang bikin khawatir. Itu baru dari BMKG. Nah, dari yang lain nih kita mesti nurunin nih indeks-indeks yang lain yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Iya. Ini kan dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah khususnya udah merencanakan, udah benar-benar memonitor dan mengawal. Tapi kan lagi-lagi warga yang menggunakan juga butuh edukasi. Mereka juga perlu melakukan sesuatu. Menurut Pak Wali, apakah mungkin karena ada habit dari warga yang harus dirubah sehingga keberlanjutan itu atau ya semua tatanan kota ini bisa menjadi lebih baik? Saya nggak berani ya mengekspos kebiasaan buruk warga ya. Saya sekarang lagi berusaha menangkap beberapa kebiasaan baik yang membuahkan hasil baik. Oke. Nah, ini yang lagi saya tangkap. Kemudian saya akan bikin kayak semacam mapping. Kenapa di Kota Bandung ada RW yang pengelolaan lingkungannya begitu sempurna? Ini yang lagi saya ambil. Bukankah harus ada 2 sehingga kita bisa tahu ini contoh yang baik yang harus ditiru, ini contoh yang buruk yang tidak boleh loh jangan lakukan ini. Itu nggak akan saya bilang-bilang. Karena secara komunikasi publik ketika saya mengekspos contoh yang buruk maka akan dibilang tuh penguasa bisanya nyalahin rakyat doang. Maka si contoh buruk ini saya simpen di belakang tapi nggak saya cuekin. Tetap saya perhatiin. Saya akan mengedepankan contoh-contoh yang baik. Saya akan ngecek satu-satu. Kenapa di satu wilayah ini ada seorang outliers yang sebetulnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, putus sekolah, tapi dia fokus banget sama pertanian, berhasil loh. Di Cibangkong itu ada tanah 6.000 meter yang entah punya siapa, itu menjadi tanah yang sangat subur, gitu kan? Atau outliers lainnya ada seorang ketua RW di daerah Lebak Gede, itu daerah elit banget, elit banget. Mentengnya lah kalau Jakarta gitu. Di antara rumah-rumah menteng itu ada apartemen ayam, ada tempat pengolahan sampah gitu. Kok bisa ya? Gitu. Sementara ada juga Kang Agus yang Kang Agus ini sobat saya banget, ngajarin saya lari. Dia itu adalah seorang ketua RT di Dago Pojok yang memaksa daerah yang padat itu untuk nurut sama dia untuk mengelola sampah dengan baik. Nah ini itu dia warga biasa atau sebenarnya dia warga biasa? Warga biasa. Nggak punya jabatan, nggak punya amanah tertentu. Nah terus saya melakukan kebijakan, namanya gaslah, petugas pemilah. Karena memilah sampah itu adalah kunci, ya kan? Gaslah gitu, sampah, gaslah gitu. Kita keluarin anggaran besar nih untuk merekrut orang-orang yang menjadi pemilah sampah ini di kelurahan yang karakteristik warganya pendidikan dan A+, ya. Itu susah banget merekrut gaslah. Tapi begitu masuk kelas medium, kebanyakan middle class banyak yang bisa direkrut. Volunteer. Begitu masuk ke daerah yang kategori kumuh, susah lagi. Oh, interesting. Karena mereka nggak peduli. Yang ini merasa bahwa, aku nggak pantas. Sorry ya, kotor. Kotor. Sorry. Nah, mereka yang bilang begini, pokoknya Pak Wali, saya ketemu lah sama ketua RW-nya. Pokoknya Pak Wali, terserah deh sampah mau diapain, kan saya udah bayar. Iya, baru saya pikir pasti begitu. Iya kan? Udah saya bayar berapa deh, udah ntar tugas kebersihan yang bersihin gitu. Saya gitu ya? Oh gitu ya Pak ya? Oke Pak. Saya bilang ke Pak RW, kalau itu saya minta maaf. Khusus untuk RW Bapak, retribusinya saya gratisin. Boleh dong wali kota ngambil keputusan begitu? Boleh gak? Ya, saya gratisin ya? Iya. Tapi Bapak urus sampah sendiri. Oh ya nggak bisa gitu dong, kan di undang-undang pemerintah yang ngurus sampah. Oke. Nah ini nih. Iya. Yang level bawah banget. Itu akan mengatakan, ayo urusin sampah-sampah juga. Iya. Oh udahlah. Gitu. Ini 2 ekstrem nih. Nih kita berharap di mana? Di kelas menengah. Makanya kelas menengah itu mesti diperkuat banget.
capek memang mengurus kelas menengah ini. Tapi kunci keberhasilan sebuah kota di seluruh dunia di kelas menengah. Berisiknya setengah mati, a very professional complainer. Professional complainer. Iya, karena selalu bisa menemukan cara-cara komplain yang kreatif dan menarik yang membuat kita terpojok nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Iya kan? Iya. Nah ini yang kita lagi gali bersama-sama, yang kita ingin pelajari bersama-sama dan berinteraksi secara engage. Iya. Karena kelas menengah ini kalau sudah terjawab kebutuhannya, Iya. itu happy banget gitu. Kayak Iya. kemarin saya ketemu dengan seorang pedagang gitu ya di Gang Tamim. Gang Tamim itu tempat eceran kain-kain bekas di Pasar Baru yang bilang, Pak Wali sini, waduh saya dimarahin lagi nih gitu. Ya Ci, kenapa Ci? Makasih ya, udah 10 tahun nih gang rumah saya gelap, sekarang ada lampu. Sesimpel itu loh. Betul. Dan saya sangat setuju karena justru kelas menengah ini justru karena mereka peduli makanya mereka bersuara. Karena apapun juga segala macam kebijakan itu ya akan menentukan nasibnya dia, perubahannya dia itu kan sebenarnya kelas menengah ini. Ya. Kalau yang ke bawah mungkin ya nggak terlalu banyak perubahan karena kan memang akan sangat sulit lah. Tapi kan kadang-kadang kelas menengah ini yang sangat fluid gitu, sangat dinamis. Ada perubahan kebijakan aja bisa bergerak ke bawah. Ya. Tapi kalau kebijakannya bagus, semuanya bagus, nah dia bisa bergerak ke atas Yes. gitu. Jadi mereka yang paling bisa bergerak dan paling bisa digerakkan Dinamika sesungguhnya. sosial yang seru banget. Ya. Benar. Dan kalau kita mau mendengar, memilih dan memilah, dan itu bisa menjadi satu kekuatan yang besar. As long sesungguhnya. as you have a strong heart. Hatinya harus kuat ya. Jantung maksudnya. Oh gitu. Bukan hati. Saya bicara soal jantung. Jantung. Bener. Kenapa Kalau dengerin semua itu ya langsung asam lambung naik, Oh gitu jantung deg-degan, minum aja obat jantung jadinya. Kirain hati, Oh, nggak kalau boleh hati, baperan nggak boleh. gitu. Oh, nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan Oh, kan. kalau baperan sih kita udah mati duluan. Don't take it personally kan, Nggak. bener nggak? There's nothing personal about Farhan leadership karena it's all about teknokrasi untuk Kota Bandung. Gitu. Kapan sih? Emang Farhan nggak perlu personal branding? Ada waktunya ntar kalau deket-deket kampanye tenang aja. I will do that. Iya masih lama ya 2029. Yes. Jangan dari sekarang udah mulai nanti kampanye. aja, masih lama. Udah pencitraan gampang. Oke. Jadi jantung aman? Enggak. Oh enggak. Ini lagi mulai terapi sekarang. Jadi setiap 6 bulan sekali aku mesti cek darah. Setiap 3 bulan sekali aku harus donor darah. Oh serius? Serius. Oke. Ini gara-gara bacain dan mendengarkan Ya, komentar-komentar. sejak saya jadi wali kota 1,5 tahun. Sebelumnya nggak pernah ada gangguan. Oke. Sebelumnya aku atlet triathlon, Bu. Iya. Mungkin harus lebih sering ini ke ruang terbuka hijau. Iya, Karena iya, itu kan bisa menjadi bagian dari healing, bagian dari olahraga. Aku suka cara ibu ini melakukan kritik. Sekarang kan gini, Bapak mau sehat, ruang terbuka hijaunya diurus dong Pak di Kota Bandung Pak. Bapak gimana sih gitu. Thank you Tapi loh Bu. dipakai nggak sih maksudnya Pak Wali itu masih punya waktu nggak sih untuk bisa menggunakan ada. ruang terbuka Memang hijau? harus maksain diri. Oke. Jadi kayak sekarang saya di Gede Bage lagi bercita-cita sama teman-teman yang hobi sepedahan untuk membuat looping. Buat yang suka sepedaan, looping itu penting. Karena buat di kota muter-muter selama 1,5 jam tanpa dengan resiko yang kecil terjadi kecelakaan itu sangat berguna gitu. Kalau di Tangerang itu ada namanya Mozia Loop. Mozia Loop itu di daerah Mozia di Serpong itu orang. Sepedaan muter-muter 2,5 kilometer. Maka saya akan cari di Gede Bage, saya akan cari di satu wilayah pemukiman juga di Gede Bage untuk bikin kayak gitu. Itu tuh bagian dari activity. Kenapa saya dorong hal seperti itu? Karena bukan gaya-gayaan supaya bisa pamer sepeda harga 200 juta rupiah ya, bukan. Tetapi mereka yang bergaya hidup sepedaan ini, satu gaya hidupnya sehat, dua daya belinya tinggi, sehingga ketika mereka selesai sepedaan, enaknya ngapain? Makan Kopi. mie, kopi. Warung dipaksa buka jam 6. Instead of jam 8, jam 10, kalian buka jam 6, kalian akan punya customer yang berdaya beli tinggi datang ke sana. Itu menggerakkan ekonomi. Gitu loh. Termasuk orang yang senang lari-lari. Sekarang ini di Bandung terpecah pendapat. Nggak usah bikin acara lari-lari di Bandung, bikin macet aja gitu. Sementara yang lari-lari ini 60%-nya selalu datang dari luar kota Bandung. Yang nginep, yang jajan, yang belanja dan menghidupkan ekonomi kota Bandung. Gitu. Ini hal yang mesti kita kelola sama-sama. Ini bagian dari bagaimana
lingkungan itu berpengaruh sangat besar. Kenapa orang senang lari dan sepedaan di kota Bandung? Karena sejuk, karena teduh, karena itulah. Iya, ya memang harus punya kebijaksanaan untuk bisa memprioritaskan ya, karena dua-duanya sama-sama penting, benar kan? Iya. Kalau dari Pak Wali sendiri, misalnya dibayangin nih 3-5 tahun mendatang, kira-kira apa yang menjadi target sehingga Pak Wali sendiri merasa bahwa oke, this is it. Saya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang berhubungan dengan RTHB. Bayangannya tuh 3 tahun lagi apa? Saya menjelang lansia, usia 60 tahun berdasarkan undang-undang. Maka saya ingin hidup sebagai lansia yang tenang. Makanya saya ingin mengembalikan karakter kota Bandung yang saya kenal dulu dari saya kecil di sana sebagai kota yang membuat heart rate rata-rata kita turun. Sebuah kota itu, ini hasil obrolan saya dengan teman saya dan dia bilang ini, kota itu menjadi kota yang keren ketika suasananya membuat heart rate kita turun. Lebih slow pace dong berarti? Lebih slow pace, slow living. Kota mana sih yang sehat dengan gaya hidup yang iya ya, jantungan. Iya. Kayak never enough gitu. Iya. Bener gak sih? Justru kalau kota yang berhasil menciptakan slow living, tapi semua warganya sejahtera, itu yang kita cari. Gitu. Maka kemudian ditemukanlah indeks kebahagiaan. Bhutan negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Tapi pada saat bersamaan kita pun ingin seperti Skandinavia. Kita pun ingin seperti Singapura. Pada saat bersamaan kita pun bertanya, lalu Indonesia ingin seperti apa? Iya. Yeah. Nah, itu yang belum tidak boleh berhenti kita pertanyakan. Kita mau seperti apa? Itu yang harus kita jadikan sebagai the evolving questions of the quest itself. Kalau menurut Pak Wali, bagaimana Bandung bisa menjadi slow living city? Ketika infrastrukturnya tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur, tapi juga memenuhi peradaban. Itu penting sekali. Sampai sekarang kita bahkan belum mencapai infrastruktur yang memenuhi kebutuhan infrastruktur. Jadi masih jauh dari peradaban. Iya. Kalau kita sudah berhasil, jadi yang pertama ini sekarang kita lagi ngejar infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Iya. Jalannya nggak boleh berlobang, trotoarnya masih ada, konektivitasnya jalan, nggak boleh ada genangan air. Pada saat hujan air masuk ke jalannya masing-masing sesuai dengan takdir dan kodrat irodatnya. Pada saat bersamaan pohon memberikan manfaat keteduhan yang luar biasa. Tapi juga jangan sampai pada saat hujan angin pohonnya rubuh dan menimpa kita gitu. Itu adalah kebutuhan infrastruktur, pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan infrastruktur. Tapi ketika kita bicara peradaban, maka kita akan bicara ruang publik yang bisa memungkinkan warganya hidup lebih sehat. Karena apa? Karena orang lebih senang jalan kaki daripada pakai motor misalnya gitu. Nah itu udah masuk ke peradaban. Kita udah masuk itu? Belum. RTHB adalah gerbang kita untuk menuju ke sana. Kalau ada warga Bandung yang mendengar dan menonton, saya yakin pasti ada. Apa nih pesan dari Pak Wali untuk warga Bandung sehingga ini bukan hanya tanggung jawab seseorang wali kota saja. Karena kan lagi-lagi maksudnya kita ngomongin tentang infrastruktur ya. Tapi kan yang paling penting menurut saya bukan cuma infrastruktur tapi infraculture. Saya pasti mendengar istilah ini karena kan culture-nya, karena kalau culture-nya tidak dirubah, mau dibangun seperti apapun juga nggak akan pernah bisa berhasil. Benar sih. Bentar, saya akan memilih kata-kata saya dengan sangat hati-hati ya, karena komentar dari warga Bandung itu kadang-kadang satu kata yang sangat nyelekit, namanya capruk gitu. Oh, apa tuh artinya? Capruk tuh kalau dalam bahasa kita namanya bacot lo gitu. Oh gitu. Itu udah biasa. Itu hal yang tentu saja, karena kenapa? Karena memang kekecewaan yang menumpuk. Wajar itu mah. Gitu. Nah ini kita lagi jawab layer by layer khusus kekecewaan. Warga Bandung tuh suka cukup vokal gitu berarti ya? Cukup. Oh sangat? Yes. Sangat vokal. Makanya Anda akan banyak melihat karya-karya kreatif datang dari Bandung. Kenapa? Kebebasan berekspresi itu ada di Bandung. Anda mau ekspresi apa aja boleh. Sekali merdeka, merdeka sekali. Bener. Jadi kota Bandung ini sedang dibangun untuk memenuhi infrastruktur yang memenuhi kebutuhan infrastruktur. Ya, jadi pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
cita-cita kita mau kemana? Yaitu infrastruktur yang memenuhi peradaban. Kalau istilahnya Mbak Mary tadi adalah infraculture, not just infrastructure. Nah, hal ini yang kemudian membuat kita merasa bahwa kenapa hidup terasa lambat, hidup terasa nggak sempurna dan lain-lain. Ya karena kita melupakan satu kata yang sangat penting, yaitu keberlanjutan. Kita lebih mementingkan apa yang ada di depan mata kita, bukan apa yang terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nah, jadi mudah-mudahan warga Bandung masih mau bertahan sampai 3 tahun ke depan sama-sama saya, karena kita lagi membangun kota Bandung kembali ke titik yang sepatutnya, sepantasnya dan sepatuhnya. Kan bentar lagi udah mau ulang tahun juga. Iya, September nanti. Iya kan. Jadi harus September dijaga ulang tahun sama-sama. ke-216 ya, nggak berasa ya. Masih muda. Masih muda. Dibanding sama kota Salatiga yang udah 1017 tahun. Oh. Tua banget ya. Atau kota Cirebon yang sudah 600 tahun. Iya, atau kota Jakarta yang menuju 5 abad tahun depan. Oke. Saya akan sangat hati-hati dengan perayaan 5 abad kota Jakarta. Kenapa? Karena Persija ingin menghadiahkan gelar juara untuk ulang tahun 5 abad kota Jakarta. Wah, nonton juga ternyata. Ya, sebagai mantan manajer Persib ya? Mantan. Tapi Bobotoh forever. Gitu ya. Pokoknya siapapun pemenangnya, sepak bola Indonesia yang terbaik. Yes, betul. Oke. Thank you banget, senang banget hari ini udah ngobrol banyak sekali, happy untuk bisa bukan hanya mendengarkan dari sosok seorang wali kota dengan perencanaan-perencanaannya, tapi saya personally senang karena mendengar Pak Wali juga benar-benar tahu turun ke bawah untuk bisa melihat dan bahkan mendengar warga gitu. Itu suatu hal yang tidak mudah dan suatu hal yang menurut saya sangat langka di zaman sekarang, karena ketika semua orang mau bersuara, siapa yang mau mendengar? Kalau bukan orang-orang yang bijak dan pemimpin-pemimpin yang benar-benar tulus gitu untuk membangun sesuatu untuk warganya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Sukses juga dan kita suksesan bersama nih. Galang RTHB dong. Galang RTHB, ruang terbuka hijau biru untuk Indonesia yang lebih maju. Amin. Thank you. Sukses selalu buat Pak Wali. Terima kasih. Salam. Hari ini kita belajar bahwa ruang terbuka hijau dan biru bukan sekedar taman atau sungai. Tapi ini adalah bagian penting dari cara kita membangun kota yang lebih sehat, lebih aman, lebih bersih, dan lebih manusiawi. Karena kota yang maju tidak hanya cukup punya gedung tinggi, tidak hanya cukup punya jalan lebar dan infrastruktur fisik. Kota juga harus punya ruang untuk air meresap, udara yang membaik, anak-anak bisa bermain, keluarga bisa berkumpul, dan masyarakat hidup dengan lebih nyaman dan tentunya lebih aman. Melalui semangat Galang RTHB dan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah, kita diingatkan bahwa pembangunan harus selalu kembali kepada manusia. Karena pada akhirnya kota yang baik bukan hanya tempat untuk kita tinggal, tapi kota yang baik adalah tempat di mana kita bisa bernafas, bertumbuh, aman, nyaman, dan sejahtera. Saya Mary Riana, sampai jumpa di episode Inframi berikutnya. Dream big, work hard, and never give up. Indonesia pasti bisa.